pagi. Apa kabar anak-anak ibu semua? Jumpa lagi dengan saya Ibu Alvina Sari Harahap di pembelajaran daring kita hari ini, Selasa 9 Februari 2021 di tema 7 tema 2. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita harus berdoa ya. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa membukakan pintu hati kita untuk tetap semangat belajar dan semoga ilmu yang saya berikan tadi bisa bermanfaat dalam kehidupanmu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas 3 pelajaran yaitu IPA, IPS, dan PKN. Buka bukunya ya. Buka bukunya, lihat bukunya halaman 69. Ya, di situ ada tulisannya bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3 ya, tapi ini kita selaraskan bersama atau kita sepakati bersama bahwa ini masuk di kajian IPA ya nak, karena dia menyangkut gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin percetakannya agak terjadi miskomunikasi waktu menuliskannya itu kan. Jadi kita pahami bersama bahwa di halaman 69 ini materinya mengenai IPA, yaitu gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Di situ katanya, listrik merupakan suatu muatan yang terdiri atas muatan positif dan muatan negatif. Iya. Kalau misalnya anak-anak ibu pernah lihat ini ya, baterai, ya, batu baterai itu kan. Di situ ada tanda tambah dan kurang, itu menyatakan bahwa di batu baterai itu ada muatan listrik yang positif dan negatif. Selebih-lebihnya pun bisa juga nanti dilihat di jaringan-jaringan listrik ya. Nanti ke depan di kelas-kelas yang atas mungkin akan lebih mendalami mengenai muatan listrik positif dan negatif. Katanya di situ ada 2 macam energi listrik nak, yaitu energi listrik statis dan energi listrik dinamis. Apa itu energi listrik statis? Energi listrik statis itu benda yang tidak dialiri aliran listrik tapi dapat mengeluarkan aliran listrik. Bagaimana itu maksudnya Bu? Kita langsung ke contohnya aja ya. Mungkin tanpa kamu sadari, kamu sudah pernah melakukan praktek seperti ini, tapi kita nggak tahu kalau itu ternyata adalah praktek dari aliran listrik gitu ya. Seperti gini, katanya di sini kan, ketika kita menyisir rambut, maka tanpa sadar kadang rambut kita akan terbawa berdiri seiring gerakan sisir katanya. Ternyata ketika rambut digesekkan dengan sisir, ya, rambut yang kering ya nak, rambut yang kering digesekkan dengan sisir, maka tanpa kita sadar itu kadang rambutnya ada yang ikut ketarik-tarik atau dia kayak terbang mengikuti kemana sisir itu bergerak. Ya, selain itu ada lagi contohnya yang sering mungkin kita lakukan sehari-hari. Contohnya roll plastik ya nak, yang lembek itu ya, digesek-gesekkan ke rambut sampai panas. Lalu kertas dipotong kecil-kecil. Kemudian roll yang atau penggaris yang udah digesekkan ke rambut tadi kamu letakkan di atas potongan kertas yang kecil-kecil tadi. Apa yang akan terjadi? Kejadiannya adalah kertas tadi akan terbang-terbang ya, akan terbang-terbang mengikuti kemana arah penggaris yang sudah digesekkan ke rambut tadi, yang sudah panas digesekkan ke rambut tadi. Itu merupakan kegiatan aliran listrik statis. Lalu ada katanya aliran listrik dinamis. Aliran listrik dinamis itu apa? Ya, seperti yang kita gunakan pada semua alat listrik yang ada di rumah kita. Ya, PLN mengalirkan energi listriknya dari pusat-pusat listriknya ke rumah-rumah penduduk yang kemudian digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk menghidupkan alat-alat listrik kita yang ada di rumah, seperti lampu yang dialiri listrik sehingga dia mengeluarkan energi cahaya. Terus televisi yang dialiri listrik akan mengeluarkan gambar dan suara.
lalu ada rice cooker atau penanak nasi yang dialiri listrik akan mengeluarkan energi panas yang mengakibatkan nasinya matang dan sebagainya. Ya, itu merupakan contoh aliran listrik dinamis katanya. Bisa dibaca teksnya halaman 69 ya nak. Kemudian lihat juga bukunya di halaman 70, perubahan bentuk energi listrik. Iya, seperti yang barusan saya berikan contoh tadi katanya. Kita baca di teksnya, hukum energi mengatakan setiap energi tidak dapat diciptakan namun tidak pula dapat dimusnahkan. Hanya saja setiap energi dapat berubah bentuk dari satu energi menjadi energi lain. Iya, seperti contoh yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa dari energi listrik tadi dapat dirubah menjadi bentuk energi lain. Contohnya listrik yang dialiri ke lampu berubah dari energi listrik menjadi energi cahaya. Listrik yang dialiri ke televisi berubah dari energi listrik menjadi energi gambar dan suara. Begitu pula dengan energi listrik yang dialiri ke benda-benda listrik yang lain, ya. Dia dapat diubah katanya dari bentuk energi listrik menjadi energi-energi yang lain. Iya, bisa juga dibaca di bukunya halaman 70 dan 71. Boleh dicatat ya nak sebagai pemahamanmu mengenai perubahan bentuk energi listrik. Oke. Lihat. Selanjutnya di situ ada tugas ya. Ayo berlatih yang ada di tabel halaman 71. Di situ tugas IPA-nya mengenai tulislah peralatan elektronik beserta perubahan bentuk energi dan manfaatnya pada tabel berikut. Ya, itu nanti tugasnya ya nak. Dikerjakan di buku temanya Ayo berlatih yang ada di tabel halaman 71. Lanjut, kita akan membahas pelajaran IPS. Lihat bukunya halaman 73. Ya, lihat bukunya halaman 73, berbagai rumah adat di Indonesia. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki rumah adat. Bentuknya bermacam-macam dan memiliki nilai artistik yang beraneka ragam pula. Bentuk atap beragam, ada yang berbentuk limas, kerucut, dan bulat. Beberapa contoh rumah adat yang ada di Indonesia diantaranya rumah adat Krongbade di Nangro Aceh Darussalam, rumah adat Bolon di Sumatera Utara, rumah adat Gadang di Sumatera Barat, rumah adat Seloso Jatuh Kembar di Riau, dan rumah adat Panggung Kajang Leko di Jambi. Iya, tiap-tiap rumah adat sama seperti ketika kita membicarakan tarian dan lagu daerah. Rumah adat pun seperti itu ya nak, dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat di daerah tersebut ya. Maka katanya tadi tiap-tiap rumah adat tersebut dibentuk dengan atap yang beraneka ragam. Ya, atapnya itu atau atasnya ya nak, bentuk atasnya itu beraneka ragam. Ya, ada yang bentuk bulat, kerucut ataupun limas katanya, atau seperti segitiga gitu ya, seperti lupis. Nah, seperti itu ya. Jadi tiap-tiap rumah adat ini juga menggambarkan bagaimana situasi di daerah adat tersebut. Maka masing-masing daerah memiliki ciri khas pada rumah adatnya sendiri-sendiri. Lalu kita masuk di halaman 74, keanekaragaman pakaian adat di Indonesia. Iya, rame ya, Indonesia itu terdiri dari Sabang sampai Merauke, sehingga semuanya itu beraneka ragam, bermacam-macam, baik bentuknya, kebutuhannya, dan keadaan di tiap-tiap daerah yang berbeda. Begitu juga dengan baju adatnya. Bisa dilihat di situ ya, ada baju adat dari Sumatera Barat, dari Jawa, dan dari Kalimantan katanya. Hampir semua daerah di Indonesia mempunyai pakaian adat sendiri. Warna dan rancangan pakaiannya sangat indah. Pakaian khas tersebut selain indah juga mempunyai arti tertentu. Biasanya pakaian adat digunakan saat upacara adat, upacara perkawinan, atau saat meragakan tarian serta pertunjukan daerah. Beberapa contoh pakaian adat diantaranya kebaya dan beskop dari Jawa Tengah, baju teluk belanga dan saluak dari Sumatera Barat, dan baju daster dari Riau. Berikan contoh gambar pakaian adat di Indonesia. Iya, itu ya, bisa dilihat ya contoh-contohnya.
pakaian adat dari Indonesia. Jadi tiap-tiap daerah itu punya ciri khasnya yang menggambarkan bahwa ketika pakaian adat itu diciptakan, maka ada rasa bangga memakainya, ada rasa yang berwibawa atau kebanggaan tiap orang yang memakai baju adat tersebut. Maka banyak sekali ornamen-ornamen atau yang ditempel di baju adat tersebut, baik itu hiasan kepalanya, hiasan bajunya, perhiasan gelang-gelang cincinnya, atau juga sepatunya atau selendalnya. Semuanya itu mencerminkan rasa bangga dari daerah tersebut yang harus ditonjolkan. Dan baju-baju adat tadi hanya dipakai ketika ada upacara adat katanya, seperti perkawinan, ada juga apalagi ya, misalnya kegiatan-kegiatan adat yang harus menonjolkan adat dari daerah tersebut, kematian. Bahkan sekarang ya, karena kita sudah Indonesia ini udah menyatu menjadi negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, maka baju adat tadi merupakan simbol, hanya sebagai simbol dari tiap-tiap daerah. Jadi si baju adat tadi sering diperagakan atau dipamerkan ketika ada pameran-pameran yang menonjolkan tiap-tiap daerah di Indonesia. Ya, contohnya aja sering juga ya ada di kota kita, Kota Tebing Tinggi, ya, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tebing Tinggi yang menampilkan pakaian adat dari daerah-daerah tertentu. Ya, anak ibu bisa lihat, atau kalau orang pesta pernikahan ya itu sering kita lihat ya. Nah, itu yang paling sering dilihat ketika pengantinnya menggunakan pakaian adat untuk menunjukkan bahwa pengantin itu keluarganya berasal dari Batak atau dari Jawa atau dari Melayu dan sebagainya. Ya, itu bisa kita lihat bagaimana bentuknya, bagaimana cara memakainya, apa saja hiasan-hiasannya. Pasti cantik dan tampan sehingga ada rasa bangga ketika menggunakan pakaian adat. Oke, itu IPS ya nak. Di situ ada tugasnya. Ayo berlatih di tabel halaman 73. Ya, ayo berlatih di tabel halaman 73, silahkan dikerjakan. Itu mengenai rumah adat asal daerah atau provinsi dan keunikannya ya. Itu ada di tabelnya. Tabelnya satu aja, silahkan dikerjakan di buku temanya. Lanjut kita di PKN, itu lihat bukunya halaman 73, melestarikan nilai budaya rumah adat katanya. Halaman 73. Bagaimana cara melestarikan nilai budaya rumah adat? Itu ada 4, bisa dicatat nanti ya. Yang pertama, didirikannya tempat wisata atau museum. Yang kedua, tidak mencoret-coret atau merusak fasilitas rumah adat. Yang ketiga, menghargai bentuk rumah adat dan adat dari daerah lain. Yang keempat, menjaga kebersihan rumah adat di suatu daerah. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia wajib bangga karena kita memiliki keanekaragaman ya. Dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali adat istiadat yang harus kita lestarikan. Jadi agar rumah adat kita ini tadi tetap terjaga kelestariannya, ada baiknya kita lakukan 4 cara berikut agar rumah adat tadi bisa tetap ada, bisa tetap kita lihat dan bisa kita nikmati sampai anak cucu kita nanti. Jangan pula awak yang merusak ya kan nak. Jangan pula kita yang udah kita tidak bisa membuatnya, malah kita pula yang mengotori dan menghancurkannya. Nah, yang kedua ada di halaman 76, lihat bukunya halaman 76. Keragaman kesenian daerah dan upaya pelestariannya. Ya. Indonesia kaya akan ragam seni budaya, maka sudah selayaknya bangsa dan masyarakat negeri ini untuk melestarikan dan menjaga ragam seni budaya yang ada di Indonesia. Di setiap daerah mempunyai tarian daerah. Tarian daerah mencerminkan ciri khas dari daerah tersebut. Oke. Katanya di situ bagaimana cara kita melestarikannya. Jadi yang pertama, tumbuhkan dulu rasa banggamu terhadap adat istiadat dan kesenian dari daerah kita.
dari daerah di Indonesia. Jangan pula kita mengejek-ngejek, jangan pula kita lebih senang dengan tarian atau khas dari negara lain sehingga kita tidak mau ikut dalam upaya melestarikannya. Ya nak, kita harus bangga, kita harus tahu bagaimana cara agar kesenian daerah ini tadi masih tetap bisa dinikmati oleh kita sekarang sampai nanti anak cucu kita. Karena seperti yang selalu saya katakan, Indonesia terdiri dari Sabang sampai Merauke yang memiliki banyak sekali adat istiadat yang harus kita jaga, kita kembangkan dan kita lestarikan agar tetap terjaga, agar bisa kita tampilkan di negara-negara lain, agar mereka tahu, oh ini loh Indonesia, ini loh keragaman Indonesia, oh hebat ya Indonesia ini, hebat, kaya akan adat budaya. Itu yang seharusnya kita lakukan agar segala keragaman dari daerah kita di Indonesia ini tetap bisa dinikmati sampai akhir zaman, ya, sampai tidak pernah hilang ditelan oleh zaman, masih tetap ada di hati kita dan bisa kita nikmati bersama. Oke, untuk PKN saya tidak beri tugas, ya, tidak beri tugas karena saya harap di tugas IPA dan IPS-nya bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Oke nak, untuk hari ini demikian dulu dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mohon untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab. Tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan. Jangan terlalu banyak bermain, ya. Lebih baik mengerjakan tugasnya di rumah. Demikian dari saya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.